Film akan berfokus kepada sekelompok muda-mudi di mana mereka menyewa sebuah rumah, tepatnya di pegunungan Catskill, New York. Memang mereka sengaja menyewa rumah ini untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka yaitu Alice. Namun suasana malam itu menjadi sedikit canggung ketika kelompok tersebut mengetahui kalau Grant dan Haley sudah putus. We broke up. What? When? Hey, buddy. So, did something happen with you guys? Mereka tidak menyangka kalau hubungan asmara pasangan romantis ini harus kandas di perjalanan menuju tempat ini. Haley merasa kalau hubungan mereka sekarang ini monoton. Tidak ada hal romantis di hubungan mereka yang sekarang. Sementara menurut Grant, di usia hubungan mereka sekarang, hal-hal romantis sudah tidak terlalu penting. I just want romance. Romance is freaking dead. Selama berada di tempat itu, mereka tidak sadar kalau sudah menghabiskan banyak botol bir. Dikarenakan mereka berada di tempat yang jauh dari kota, tidak ada toko bir terdekat di area ini. Kalaupun mereka mau memesan melalui Gojek, pasti ongkos kirim lebih mahal dibandingkan harga birnya. Sehingga mereka memilih untuk mencari di setiap ruangan rumah tersebut. Siapa tahu si empunya rumah ini punya simpanan bir ataupun minuman keras lainnya. Sampai di mana mereka menemukan sebuah ruangan yang sebenarnya dilarang untuk dimasuki. Tapi yang namanya anak muda, susah dibilangin semakin dilarang semakin penasaranlah mereka. Ketika memasuki ruangan tersebut, bukannya menemukan bir, mereka malah menemukan banyak barang-barang antik. Paxton menemukan barang yang menarik perhatiannya, sebuah tumpukan kartu yang lebih dikenal dengan nama tarot. Ternyata selama ini Haley bisa membaca kartu tarot, namun dia tidak pernah melihat kartu yang seperti ini. Mereka semua yang ada di sana jadi tertarik untuk diramal nasibnya oleh Haley. Sebenarnya Haley ragu melakukan kegiatan meramal tersebut, karena ada sebuah larangan, di mana mereka tidak boleh meramal menggunakan kartu orang lain. Alice memaksa supaya diramal nasibnya, lagi pula Haley tidak bisa menolak karena ini kan hari ulang tahunnya. Guys, we really shouldn't be doing this. Alice ini seorang Libra, rasa penasaran seorang Libra sering menuntun dirinya ke hal-hal yang buruk. Memang nantinya dia akan menaiki tangga kesuksesan. Namun kartu ke-13 ini sebuah peringatan supaya dia lebih berhati-hati. Karena gambar pendeta agung yang terbalik ini bisa berartikan kalau tangga kesuksesannya bisa membuat dia terpleset dan terjatuh dengan fatal. Your curiosity often leads you into the unknown. That's terrifying. Alright. Who's next? Kemudian Madeline, seorang Pisces. Sosok yang murah hati, berempati, dan kreatif. Tapi dia cenderung lari dari masalah dalam hidupnya. Dia mendapatkan kartu pengorbanan yang menandakan kepasrahan diri. Mungkin dia akan mengalami keanehan akhir-akhir ini, misalnya gangguan teknologi yang mungkin terjadi tanpa alasan. Namun dia tidak perlu khawatir karena semua itu akan berlalu bagai air di kolong jembatan. Haley juga berkata supaya dia jangan bergantung kepada apapun atau siapapun. Generous, empathetic, and create a hangman indicates ultimate surrender. Paxton, do you want to go? To the bathroom. Setelah itu ada Paige, seorang Virgo yang selalu berpikir rasional dalam hal apapun. Dia mendapatkan kartu bergambarkan kantong trik pesulap yang akan mencegahnya berpikir jernih. Ini akan membuat dia seperti tertarik secara dua arah yang berbeda, antara berpikir rasional atau mempercayai apa yang dia lihat. Sementara itu di tempat lain, Paxton yang pergi ke toilet seperti melihat seseorang berdiri di luar rumah. The magician's bag of tricks are deceptive and will prevent you from seeing clearly. Setelahnya dia kembali ke ruangan utama untuk ikut diramal. Dia ini seorang Taurus, teman yang setia dan dapat diandalkan. Kartu bergambarkan badut seram ini merupakan sebuah peringatan untuknya supaya tetap bersama-sama dengan orang yang dia percayai. I actually do see you showing up for your friends in an unexpected way. Drawing the Fool reversed can serve as a warning not to act on impulse. Kemudian kita berlanjut ke Lucas, seorang Capricorn yang suka melanggar aturan, sensitif namun rendah hati. Dia mendapatkan kartu bergambarkan pertapa. Ini menunjukkan perubahan dalam hal keuangannya. Namun dia harus berhati-hati karena kartu pertapa ini juga sebuah peringatan untuk berhati-hati dalam memilih jalan. Karena cahaya sang pertapa ini bisa menuntun dia ke jalan yang salah. We're on track. Okay. Yeah, I got it. Okay? Thanks. So Hermit's light could lead you down the wrong track. Kemudian yang paling rumit dari mereka semua adalah ketika dia harus meramal mantan pacarnya yang sangat skeptis dalam hal-hal seperti ini. Dia ini seorang Leo, murah hati dan berbakat pemimpin. Namun Leo juga orang yang keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Grant mendapatkan kartu sang iblis yang artinya dia mungkin akan kehilangan seseorang yang paling dekat dengannya. Your
pouring gasoline on the fire instead of listening and being understanding. And make a sacrifice or risk losing someone important. Sementara untuk Haley, dia diberi kartu kematian. Cinta yang akan menjadi penyebab kematiannya. Love's gonna be the death of me. Keesokan harinya, mereka pun meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke kota New York. Di dalam perjalanan pulang, mereka sempat berhenti di sebuah pom bensin. Anehnya hari itu Lucas memenangkan lotre senilai $700 atau 11 juta rupiah yang mengingatkan kita terhadap ramalan Haley terhadap dirinya tadi malam. I'll call you later. Di malam harinya setelah kembali ke asrama masing-masing, Alice mengalami banyak kejadian aneh. Pertama, tangga loteng asrama yang turun tanpa sebab. Sementara di hari itu hanya dia yang ada di asrama. Kemudian, dia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari atas loteng tersebut. Guys? Dia pun memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi di atas sana. Ketika memeriksa ke atas, tiba-tiba saja ruangan tersebut berubah. Jika kalian ingat ramalan Haley sebelumnya, apa yang dikatakan Haley benar-benar terjadi. Dia terjatuh dari tangga, bahkan akibat hal itu dia kehilangan nyawanya sendiri. Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi dengan Alice, terutama Paige yang sangat syok dengan berita tersebut. Karena tadi malam mereka baru saja berbicara di telepon. Kalau saja dia lebih lama menemani Alice, kemungkinan kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Haley pun memutuskan untuk menemani dia malam ini. Di tempat lain, Lucas mengantarkan Madeline kembali ke asrama. Sebelum pergi, Madeline berkata supaya dia berhati-hati dalam perjalanan pulang. So many readings. And every time they told me she wasn't gonna make it. You can't change fate. Ketika berada di stasiun kereta bawah tanah, Lucas mengalami kejadian aneh. Dia melihat sosok yang mirip dengan yang ada di kartu tarot ramalan sebelumnya. Takut dengan sosok tersebut, dia memilih kabur yang membawa dia sampai ke sebuah tempat di mana banyak kereta yang sudah terbengkalai. Namun tampaknya sosok tersebut tidak membiarkan dia lolos begitu saja. Di malam itu, Lucas kehilangan nyawanya sama seperti ramalan Haley. Sosok pertapa membawanya ke jalan yang salah dan membuatnya kehilangan nyawanya. Belum selesai berduka atas hilangnya nyawa Alice, mereka harus kembali mendengar berita duka dari teman mereka yaitu Lucas yang kehilangan nyawanya di kereta bawah tanah. What if these are murders? Because the killer's right here in this room! These were all just accidents. 2 accidents in 2 days? Paxton yang selalu mendengar podcast tentang berpikir kalau semua ini adalah ulah. Dia juga berpikir kalau salah satu dari temannya ini adalah pelakunya. Haley mulai menyadari sesuatu, seluruh rangkaian kejadian ini sesuai dengan ramalan tarot yang dia bacakan. Mendengar itu, Grant tentu saja tidak percaya. Dia menganggap kalau ini semua hanya kebetulan. Haley pun mencoba mencari bantuan. Dia menemukan kalau di internet ada seorang wanita yang mungkin bisa membantu mereka dalam mengatasi hal ini. Astrum. Click that one, Dark Design. Paxton? Hey, dude, you know what? You dated someone who's in star signs and shit. Berangkatlah mereka ke tempat kediaman seorang wanita pembaca tarot bernama Alma. Awalnya dia menolak kehadiran mereka di kediamannya. Namun ketika mendengar tentang ramalan yang menjadi kenyataan, dia pun menerima mereka masuk. Haley menjelaskan kalau peristiwa ini terjadi ketika dia membacakan tarot untuk teman-temannya. Di saat Haley menjelaskan bagaimana bentuk kartu tarot tersebut, wanita itu menyadari kalau kartu tarot yang dia pegang itu terkutuk. Dia bisa mengetahui bentuk kartu dan kotak yang menyimpan kartu tersebut. Karena hal ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1951 dan tahun 1988. Sama dengan apa yang mereka alami sekarang. Ternyata Alma ini adalah salah satu korban yang selamat di tahun 1988. Dialah yang membacakan ramalan tarot untuk teman-temannya di tahun itu. Selama hidupnya Alma mencari di mana keberadaan kartu tersebut, supaya dia bisa menghancurkan kartu itu, supaya tidak ada lagi korban seperti mereka. Namun sialnya dia kembali berurusan dengan kartu tersebut, dan sekarang nasib sial menimpa Haley dan teman-temannya. Alma menjelaskan kalau kartu tersebut berasal dari tahun 1700-an, di mana pada zaman itu ada seorang ahli nujum, atau kita bisa bilang seorang wanita peramal yang sangat akurat.
Dia meramal kalau anak saudagar kaya tidak akan selamat dalam persalinan. Mendengar itu, si saudagar kaya meminta apakah ramalan tersebut bisa diubah. Namun setiap kali si ahli nujum melakukan peramalan, selalu saja kartu terakhir yang keluar adalah kartu kematian. Mendengar hal itu, si saudagar kaya pun mengusir si ahli nujum dan juga putrinya. Ketika ramalan tersebut menjadi kenyataan, dia malah menuduh kalau si ahli nujum itulah yang melakukan praktik ilmu hitam yang mengakibatkan anaknya meninggal. Dia memerintahkan para anak buahnya untuk menghilangkan nyawa putri si ahli nujum itu. Si ahli nujum pun melakukan perjanjian dengan iblis. Dia mengakhiri hidupnya sendiri untuk membalaskan dendam kematian anaknya. She had cursed the cards. Siapapun yang menggunakan kartu itu, mereka akan kena kutukan termasuk Hailey dan teman-temannya sekarang. Satu-satunya cara menghentikan kutukan ini adalah dengan cara menghancurkan kartu-kartu tersebut. Destroy the deck. Then maybe you'll have a chance to change your fate. Berangkatlah mereka menuju tempat di mana kartu itu berada. Namun di tengah perjalanan, mulai terjadi keanehan yang sama dengan ramalan yang dibacakan Hailey untuk Madeline. Kalau kalian ingat, sebelumnya Hailey berkata ke Madeline, akan terjadi keanehan terutama dengan barang elektronik di sekitarnya. Contohnya mobil listrik yang mereka gunakan dan juga ponsel milik Madeline. Artinya korban selanjutnya adalah dirinya. Sebelumnya dia mendapatkan kartu bergambarkan The Hangman. Kini sosok itu pun muncul dan terjadilah hal mengerikan di depan mata mereka. What am I next? Guys, I'm freaking out. Melihat kalau situasi ini semakin berbahaya bagi mereka, Paxton ragu kalau kembali ke rumah itu adalah langkah yang tepat. Dia memilih untuk kembali ke asrama kampus dan mencari perlindungan. Padahal sebelumnya, Hailey meramal kalau Paxton ini harus bersama-sama dengan orang yang dia percayai. Hell no! Okay, not after what I just saw. I'm out! Wait, Paxton! Paxton! Ketika berjalan di lorong asrama, dari kejauhan dia melihat sosok yang sama dengan kartu tarot ramalannya. Dengan tergesa-gesa dia pun masuk ke dalam asrama. Namun yang terjadi adalah badut seram tersebut masih tetap bisa masuk dan menyusul dia yang bersembunyi di dalam lift. Sementara di tempat lain, Hailey, Grant, dan juga Paige sampai di rumah tempat kartu kutukan tersebut berada. Tanpa menunggu lama, mereka langsung melemparkan kartu-kartu itu ke perapian. Namun yang terjadi adalah panasnya api tidak bisa membakar kartu kutukan itu. Sehingga mereka kembali memanggil Alma untuk membantu mereka melenyapkan kartu kutukan ini. Alma pun melakukan ritual pemanggilan, namun roh tersebut datang dan malah menunjukkan ramalan ke Alma. Sehingga yang terjadi adalah Alma meregang nyawa di malam itu. Akibat gelapnya rumah tersebut, mereka bertiga harus terpisah. Tiba-tiba saja Paige berada di sebuah panggung pertunjukan. Di tempat tersebut ada pesulap yang mengingatkan kita dengan kartu tarot ramalannya. Dia masih berusaha untuk berpikir rasional apakah ini semua nyata atau halusinasi. Pesulap tersebut memasukkan Paige ke dalam sebuah kotak sulap dan mulai melakukan trik. Sama seperti apa yang dikatakan Hailey sebelumnya. Antara kenyataan dan hayalan akan membuat dia seperti tertarik ke dua arah. Ramalan tersebut pun menjadi kenyataan di sana tubuh Paige terbelah menjadi dua. Sementara itu di tempat lain, Hailey dan Grant bersembunyi dari sosok iblis yang muncul. Sosok itu adalah iblis yang sama dengan kartu ramalan Grant. Hailey menyadari sesuatu kalau mereka ingin kutukan ini berakhir. Dia harus meramal si ahli nujum untuk membalikan kutukannya sendiri. Grant masih saja keras kepala kalau apa yang dikatakan Hailey itu konyol. Apa yang dikatakan Hailey patut dicoba, mungkin saja rencana tersebut bisa berhasil. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja dari belakang Grant ditarik oleh sosok iblis. Sementara Hailey harus berhadapan dengan sosok kematian yang ada di kartunya. Hailey kembali melakukan pemanggilan roh untuk mendatangkan sosok si ahli nujum. Dia membalikan ramalan dan kutukan itu ke roh si ahli nujum. Hailey menggunakan kesempatan itu untuk mengirim kembali roh ahli nujum ke kematian, sekaligus juga melepaskan kesedihannya terhadap kematian ibunya. It doesn't have to be a curse.
Karena dalam peramalan tarot, kartu kematian punya dua arti, yaitu akhir dan awal kehidupan. Ketika berjalan keluar dari rumah itu, mereka melihat cahaya yang berasal dari mobil yang mendekat ke mereka. Ternyata itu adalah Paxton yang masih hidup. Di perjalanan dia menjelaskan kalau dia selamat dari badut seram ketika teman sekamarnya muncul di depan pintu lift. Momen hilangnya si badut seram itu bersamaan dengan selesainya kutukan kartu si ahli nujum. Sehingga nyawa Paxton selamat dari kejaran badut seram dan mereka bertiga selamat dari kutukan kartu tarot.